Ya, tampaknya sudah bergabung Prof. Burhan. Ya. Sesuai dengan judul kita sore hari ini, Megawati mengatakan dalam pidatonya waspadai kecurangan pemilu. Ada apa? Apa yang Mas Burhan lihat di situ dengan pidato Megawati ini? Dan akan seperti apa dampaknya nanti untuk Pilpres 2024 ke depan? Pertama, pidato Ibu Mega ini pidato yang mahal. Pertama karena beliau relatif irit bicara sehingga jarang sekali membuka suara terkait dengan isu-isu publik. Selama ini hanya diwakili oleh paling banter Pak Sekjen. Ya. Yang kedua, dilihat dari sisi substansi, banyak hal yang menurut saya penting terlepas dari motivasi politik yang mungkin tersisa, tetapi ada substansi yang perlu diingat oleh kita sebagai anak bangsa, yaitu konsistensi terkait dengan komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk juga upaya untuk menghadirkan pemilu yang legitimate, yang jurdil, yang betul-betul mengedepankan pada imparsialitas aparat. Nah, lepas dari persoalan politik ya, tetapi substansinya kita sepakat. Nah, pertanyaannya apa yang kita baca dari pidato Ibu Mega ini? Menurut saya, lepas dari soal komitmen terhadap warisan reformasi dan pentingnya kita menghadirkan pemilu yang netral, yang legitimate, menurut saya pidato Ibu Mega tadi itu semacam deklarasi terbuka perbedaan rute antara Ibu Mega yang membesarkan, melahirkan Presiden Jokowi dengan Presiden Jokowi yang sudah punya jalan sendiri terkait dengan pemilu 2024. Sebelumnya kita hanya bisa menangkap dari pernyataan para elit PD Perjuangan. Sekarang langsung Ibu Mega yang mengatakan kritik terbuka dan sekaligus sindiran kepada pemerintah yang notabene pemerintahan itu adalah Ibu Mega sendiri bidannya. Jadi dengan pernyataan ini kita bisa tafsirkan bahwa Ibu Mega punya jalan lain terkait dengan 2024 dan cara yang beliau lakukan dengan cara mengkritik secara terbuka sesuatu yang tidak kita temukan ya dalam beberapa bulan sebelumnya. Jadi itu yang saya baca. Nah, apakah ada indikasi terkait ke sana, ya suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, mulai muncul keraguan terutama dari pihak yang bertarung secara langsung. Sebelumnya kita mendengar dari Mas Anies Baswedan, sekarang disuarakan oleh partai terbesar yang selama ini menjadi pendukung Pak Jokowi berkaitan dengan apakah Presiden Jokowi bisa berlaku netral ketika putranya menjadi pendamping Pak Prabowo. Nah, pada titik ini, lepas dari apakah keraguan tersebut ada intensi politiknya atau tidak, menurut saya Presiden Jokowi harus mendengar dengan baik dan sekaligus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pemilu yang jurdil dan legitimate. Bukan semata-mata untuk kepentingan bangsa ini, tetapi juga untuk kepentingan dirinya. Saya sebut untuk kepentingan Presiden Jokowi karena pemilu 2024 nanti berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau misalnya pemilu nanti tidak berlangsung secara netral, yang rugi bukan hanya bangsa ini, tetapi yang rugi adalah Presiden Jokowi. Karena legitimasi hasil pemilu 2024 akan dipertanyakan. Dan Presiden Jokowi akan terkena getahnya. Karena sebagai presiden, beliau akan dituding sebagai pihak yang tidak mampu menghadirkan pemilu yang netral. Jadi menurut saya ini satu kritikan yang baik dan menurut saya Presiden Jokowi akan mendengar dan karenanya semua indikasi, semua tanda-tanda yang memungkinkan munculnya keraguan atas kehadiran pemilu yang jurdil, yang netral itu harus segera diperbaiki. Nah ini penting, saya tahu beberapa itu hanya sekedar hoax ya, misalnya ada tentara yang hadir di rumah Mas Wali ternyata itu bukan, ternyata Tisa itu bukan terjadi belakangan ya, itu isu yang udah lama tetapi diputar lagi. Tapi lepas daripada itu ada baiknya Presiden Jokowi menertibkan semua aparat yang berlaku tidak netral demi kepentingan berlangsungnya pemilu yang legitimate. Baik.